Ma min muslimin yusbihu, setiap ada orang yang bangun di waktu pagi, dikirimkan Allah dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma atif munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang pura-pura tidak melihat sajadah lewat, adapun orang yang pura-pura khusyuk, adapun orang-orang yang pura-pura dompetnya tinggal, maka malaikat juga dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak nakut-nakuti, membacakan hadis saja. Bentuk kebinasaannya macam-macam. Nanti pulang berawal dari pertama sendal hilang, lalu kemudian tak lama setelah itu helm hilang, kemudian setelah itu sampai ke rumah suami hilang. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Kalau Abdul Samad sebelum datang kemari, dia mesti pakai pakaian yang suci, yang bersih. Lupa mengkancing. Patutlah jamaah dari tadi tersenyum. Kita sangka senyum karena senang sama kita, rupanya dia lihat kancing kita belum tertutup. Untung kancing baju. Subuh ini semua nikmat Allah sudah kita balas. Kenapa Abdul Samad bisa datang kemari? Karena kaki yang bergerak melangkah, karena tangan yang menghayun, karena mata yang berkedip, karena telinga yang mendengar, karena jantung yang berdegup. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti diberikan sedekahnya. Maka tadi kita pun bersedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Semua sendi-sendi ini mesti diberikan sedekahnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri, yang paling afdal dari semua zikir adalah la ilaha illallah. Kalau tidak nanti kita akan dituntut tentang segala nikmat yang diberikan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah akan diminta tanggung jawabnya. Ada orang merasa dia sudah penghuni surga, paginya, malamnya, siangnya, malam qiyamul lail, siang jihad fisabilillah, siang jihad fisabilillah perang, malamnya qiyamul lail tegak, tak pernah tertidur selama 80 tahun. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu dia sampai ke dalam surga, dia pun bangga dengan amalnya. Apa kata dia? Saya masuk surga karena amal saya. Saya masuk surga karena siang berjihad. Saya masuk surga karena malam qiyamul lail bermunajat, meneteskan air mata, menempelkan kening ke lantai menghadap Allah. Saya masuk surga karena amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, ya, timbang satu nikmatku. Dicabut sebelah bola matanya, ditimbang dengan amal dia yang siang jihad, malam ibadah, siang jihad. Ternyata lebih berat lagi satu nikmat bola mata. Amal kita ini tidak ada apa-apanya membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang masih sombong dengan sholatnya, sombong dengan puasa sunatnya, sombong dengan haji dan umrohnya, sombong dengan ceramah tausiahnya, dia belum mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang baru tahu hakikat nikmat Allah? Ketika diponis dokter jantung koroner. Ternyata jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri.
Itu yang jantung normal. Kalau yang banyak utang, jantung yang berdegup, yang berdetak ini menghembuskan darah. Darah itu dihembuskan naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke kaki, dari otak turun ke tangan. Kalau sampai darah ini tidak mengalir, maka oksigen tidak sempurna. Kata dokter nama penyakitnya stroke ringan. Kenapa darah bisa mengental? Karena gula darah. Ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan ke atas kompor, panaskan. Setelah panas gulanya mencair, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendok, terangkat sama-sama kualinya. Kenapa? Karena ternyata gula membeku. Makanya orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Ada dua racun putih. Yang pertama gula, yang kedua santan. Karena santan adalah kolesterol. Karena lemak menggumpal, akhirnya tersumbatlah wastafel, tempat cuci piring. Kenapa tersumbat? Karena ternyata ada minyak-minyak yang menyumbat saluran air sehingga mampet. Gara-gara saluran darah, urat-urat ini tersumbat di dalamnya gula dan kolesterol, akhirnya ini jantung berat. Maka dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita. Kata dokter, ini mesti bypass. Bypass itu bagaimana? Dipotong urat kaki, dinaikkan ke atas, dadanya dibelah, dibedah. Kalau sudah berat, satu nikmat jantung saja tak dapat kita bayangkan berapa uang yang keluar, berapa lama opname di rumah sakit, berapa lama penderitaan. Bayangkan jantung dibedah seperti ayam potong, lalu kemudian jantungnya dicopot, dipotong, diganti urat-uratnya dengan urat kaki, dipasang lagi. Setelah dipasang, rupanya dokter lupa ada gunting tinggal di dalam. Dibuka sekali lagi, pasang lagi, bongkar pasang. Akhirnya setelah itu semua barulah hidup. Tapi hidupnya tidak sempurna seperti biasa. Naik motor baru ngebut sedikit, aduh sakit. Jalan-jalan ke rumah tetangga, nampak rumahnya baru, aduh sakit. Nampak mobilnya baru, aduh sakit. Nampak bininya baru, langsung mati. Betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini besar. Kalau kita mau tahu sebesar apa nikmat Allah, selesai pengajian subuh ini silakan datang ke rumah sakit. Maka di situ akan melihat orang ada sakit kaki, ada sakit lutut, ada sakit pinggang, ada sakit jantung, ada sakit tengkuk, ada sakit. Kita lewatnya nggak peduli sama sekali. La salam wala kalam. Negur enggak, salam enggak, ngeliat pun enggak. Lalu kita pun mengatakan sombong betul orang ini enggak mau salam. Pas ditanya, kok kenapa enggak mau ngeliat Ustaz Abdul Somad? Aku bukan enggak lihat, leherku enggak bisa mereng. Ada orang yang kelihatannya sombong angkuh, enggak mau senyum sama sekali. Kenapa Bapak enggak senyum sama sekali? Apa masalahnya? Aku nanti kalau kusebutkan penyakitnya kau jangan senyum ya. Kenapa? Aku nggak bisa kentut udah sebulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah subuh ini semua yang hadir ini sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah segala penyakit. Kalau ada mata terasa berat, bangun subuh, lawan kantukmu, bangkit. Bayangkan ini adalah sholat subuh yang terakhir. Karena Nabi selalu berpesan begitu, sallu salatal muaddi, jadikan solatmu solat yang terakhir. Saya solat di masjid apa? Fastabiqul khairat. Kemarin kami pergi ke ujung Kolaka, dari Kolaka 1 jam naik mobil, fastabiqul khairat juga. Berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali zikir, tasbih, tahmid, takbir kita.
Maka kamu aku tunjukkan suatu amal yang paling hebat, kata Nabi. Amal apa itu ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah.